kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, mengguncang dunia. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Mbak Imel, ayo Mbak Imel dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perjuangan para pahlawan. Nah, sebelumnya Ibu punya sebuah cerita. Nah, anak-anak dengerin ya. Ceritanya adalah tentang Sultan Hasanuddin. Sudah pernah dengar Sultan Hasanuddin? Sudah. Jadi Sultan Hasanuddin itu adalah seorang raja yang dia itu mendapat julukan, apa julukannya? Ayam jantan dari timur. Ayam jantan dari timur. Jadi karena keberaniannya, Sultan Hasanuddin itu mendapat julukan ayam jantan dari timur. Nah, dan yang ngasih julukan itu adalah orang-orang Belanda pada waktu itu. Coba, apa yang bisa kita contoh dari Sultan Hasanuddin? Sifat apanya? Sifat pintar. Jadi sifat keberaniannya. Jadi kita itu harus jadi anak-anak yang pemberani kayak gitu. Nah, sebelum kita belajar tentang pahlawan-pahlawan yang lebih lanjut, coba kita lihat bukunya dulu. Gambar yang pertama itu gambar tentang apa? Orang sakit terus dijenguk. Kira-kira perbuatan itu baik nggak? Baik. Perlu kita contoh? Perlu. Nah, kalau gambar yang kedua itu gambar apa? Mengawasi kupu-kupu dan bunga. Ya, mengawasi kupu-kupu dan bunga. Kegiatan itu bagus nggak? Bagus. Perlu kita contoh? Nah, selanjutnya ini gambar apa yang nomor 3? Belajar bersama. Siapa di sini yang biasanya belajar bersama? Siapa yang biasanya belajar bersama? Ada nggak? Masa nggak ada? Pasti semuanya pernah belajar bersama. Jadi semua yang ada di sini ini perlu kita contoh nggak? Perlu. Karena semuanya adalah perbuatan yang baik. Nah, selanjutnya seperti yang dibilang tadi, bahwa kita akan belajar tentang nama-nama pahlawan. Coba, ini pulau apa? Gambar pulau apa? Negara. Peta apa? Negara? Negara apa? Negara kita? Negara Indonesia. Ya, negara Indonesia. Nah, kalau yang sebelah sini, ini pulau apa namanya? Sumatera. Pulau Sumatera. Jadi di Pulau Sumatera ini ada Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh kuno. Ya, ada Kerajaan Aceh dulu. Kerajaan Aceh itu dipimpin oleh yang namanya Sultan Iskandar Muda. Sultan siapa? Sultan Iskandar Muda. Terus ada lagi di sini ada Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya. Nama Kerajaan Sriwijaya itu adalah kerajaan Buddha, dipimpin oleh siapa? siapa? Dipimpin oleh Balaputra Dewa. Dipimpin oleh Balaputra Dewa. Nah, terus kalau yang ini pulau apa? Pulau Jawa. Di sini juga ada Kerajaan Majapahit. Majapahit. Siapa rajanya di Kerajaan Majapahit? Nama rajanya adalah nama Raja Gajah Mada. Siapa? Raja Gajah Mada. Terus di sini, kalau ini pulau apa? Sulawesi. Ya, ini Pulau Sulawesi. Nah, di Pulau Sulawesi itu ada namanya Kerajaan Goa dan Talo. Kerajaan apa? Goa dan Talo. Nah, Kerajaan Goa dan Talo itu yang memimpin adalah Sultan Hasanuddin.
sekarang kita lihat mulai dari Kerajaan Aceh. Jadi Kerajaan Aceh itu adalah kerajaan Islam yang pernah berjaya di Indonesia. Nah, kalau Kerajaan Sriwijaya itu adalah kerajaan Hindu dan Buddha. Nah, kalau Kerajaan Majapahit, kerajaan apa? Kerajaan Hindu Buddha juga. Terus kalau Kerajaan Goa dan Talo itu kerajaan Islam. Nah, kalau Kerajaan Aceh itu mengalami ekspansi. Tahu ekspansi? Ekspansi itu perluasan wilayah. Jadi pada waktu dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh ini sangat luas wilayahnya. Nah, kalau Kerajaan Sriwijaya itu dipimpin oleh Raja Balaputra Dewa tadi dan memiliki banyak pengaruh di semua pulau gitu. Terus kalau yang Kerajaan Majapahit itu pusatnya di Jawa Timur. Pusatnya di mana? Jawa Timur. Ya, pusatnya di Jawa Timur. Nah, untuk mengenal raja-raja yang ada di kerajaan ini, Bu Guru punya gambar-gambar tentang rajanya, punya foto-foto tentang gambar rajanya. Kira-kira ini raja siapa? Ini namanya Sultan Iskandar Muda. Siapa? Sultan Iskandar Muda. Nah, terus yang ini. Ini adalah Raja siapa namanya kalau Raja Sriwijaya? Raja Balaputra Dewa. Ya, ini Balaputra Dewa itu yang ini. Terus kalau yang ini siapa? Raja yang di sini siapa? Gajah Mada. Ya, Gajah Mada. Terus yang ini? Sultan Hasanuddin. Ya, Sultan Hasanuddin. Coba sekarang ditempel di depan. Misalnya ini gambarnya apa? Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin memerintah di kerajaan apa? Kerajaan Goa dan Talo. Ayo coba Fahrul yang menempel. Mana kerajaan Goa dan Talo? Ya. Nah, kalau ini siapa ini? Sultan Iskandar Muda. Ya, coba aja yang menempel. Sultan Iskandar Muda itu di kerajaan apa ya? Ya, pintar, di kerajaan Aceh. Nah, sekarang yang ini, siapa ini? Balaputra Dewa. Ayo, Reno yang menempel. Di mana Balaputra Dewa itu? Ya. Terus tinggal satu. Ini raja siapa? Gajah Mada. Di mana Raja Gajah Mada? Ayo email yang menempel. Oke, sudah lengkap semua ya. Kita ulangi. Ini raja siapa? Sultan Iskandar Muda. Ini Balaputra Dewa. Ini Gajah Mada. Ini Sultan Hasanuddin. Oke, pintar. Nah, selanjutnya coba kalau dari raja-raja itu kira-kira kita bisa mencontoh sifat yang seperti apa? Islam. Ya, taat. Terus habis itu pemberani. Terus apa lagi kira-kira? Seorang raja itu biasanya Jangan mudah menyerah. Oh iya, tidak mudah menyerah. Habis itu adil. Nah, jadi anak-anak nanti seharusnya bisa mencontoh sifat-sifat dari pahlawan-pahlawan ini atau raja-raja yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Cahaya. Iya, sifat-sifat cahaya. Coba dilihat di halaman 7. Kita lihat di halaman 7 ya. Nah, diamati di bukunya. Sifat cahaya itu ada 4. Ada berapa? 4. Nah, ditulis di sini ya.
sifat cahaya. Ada berapa? 4. Yang pertama apa? Cahaya merambat lurus. Ya, cahaya merambat lurus. Dilihat di situ. Jadi percobaannya itu adalah ada karton 4, habis itu dilubangi. Terus ada cahaya yang masuk. Cahayanya itu kan sampai ke sana, berarti cahaya itu merambat lurus. Yang kedua, sifat cahaya yang kedua adalah menembus benda bening. Apa? Menembus benda bening. Coba kita coba ya sebentar. Ya. Ini, Ibu punya senter. Sebentar ya. Ini senter. Terus ini benda beningnya. Cahayanya sampai ke sana nggak? Sampai. Berarti artinya cahaya menembus benda bening. Coba kalau kita pakai benda yang nggak bening kayak gini, sampai nggak cahayanya? Enggak. Paham ya? Jadi yang kedua adalah cahaya menembus Benda. Yang ketiga. Kalau yang ketiga apa coba? Dapat dipantulkan. Iya, cahaya itu dapat dipantulkan. Jadi ketika ada cermin di sini, berarti ada cermin juga, itu maka akan memantul. Cahaya yang ada di sini bisa memantul di cermin yang ada di situ. Coba dilihat di gambar itu. Cahaya dapat dipantulkan. Yang selanjutnya ada gambar apa? Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan. Nah, ini Ibu sudah punya gelas yang berisi air. Coba kita masukkan apa ya? Pensil. Bentar. Ini pensilnya. Kita masukkan pensilnya. Kelihatannya gimana? Pensil yang nggak di dalam air kelihatannya lebih kecil. Pensil yang ada di dalam air kelihatannya lebih besar. Jadi artinya cahaya itu dapat dibiaskan. Apa? Cahaya dapat dibiaskan. Padahal kan ini kan sebenarnya segini, tapi ketika dimasukkan kelihatan besar. Nah, itu artinya cahaya dapat dibiaskan. Nah, sekarang anak-anak mengerjakan soal ini ya. Nanti ditulis namanya, habis itu kelas berapa, terus di sini ditulis kesimpulannya, cahaya itu dapat apa aja, seperti yang ada di depan itu. Misalnya percobaannya tentang cahaya dapat dibiaskan kayak gitu. Ya, di sini ditulis sih percobaan tentang sifat-sifat cahaya kayak gitu. Bisa? Bisa. Nah, dikasih nama ya. Ini pensilnya. Kasih nama. Ya, dikasih nama. Dikerjakan ya, Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Jangan lupa dikasih nama. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah, ini kumpulkan. Nah, yang sudah kalian tuliskan, coba di sini Ibu ingin mengetes sifat cahaya. Farul, sifat cahaya satu apa? Merambat lurus. Nah, Reno? Menembus benda bening. Dewa? Dapat dipantulkan. Ya, Mbak Imel? Dapat dibiaskan. Ya, coba baca semuanya. Yang pertama? Merambat lurus. Ya. Menembus benda bening. Ya. Dapat dipantulkan. Dan juga? Dapat dibiaskan. Pinter. Nah, selesai pelajaran hari ini. Jadi kita hari ini belajar tentang apa aja?
Yang pertama tadi Sifat cahaya. sifat cahaya, terus kerajaan. Ada kerajaan apa aja? Kerajaan Aceh, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Ada? Kerajaan Goa dan Palu. Ya. Terus kalau sifat cahaya tadi ada 4. Ada apa aja? Merambat lurus, menembus benda bening, dapat dipantulkan, dapat dihiaskan. Nah, ada yang masih belum paham dari pelajaran hari ini? Paham? Sudah paham semua? Paham. Ada yang ditanyakan? Enggak. Nah, oke, jadi kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa. Siapa yang ingin memimpin doa lagi? Oke, Bu Guru saja yang memimpin doa ya. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.